Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan mengkaji dalam kajian Syawal ini. Ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang zakat, yang kedua nantinya tentang waris, kemudian yang ketiga tentang fikih kurban. Yang ketiga tentang fikih kurban. Baik, untuk pembahasan zakat pada hari ini kita melihat pada buletin yang telah dibagikan, nanti bisa dimanfaatkan untuk bahannya. Adapun nanti pembahasannya nanti sampai menjelang berbuka, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab jika kami memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, kita lihat langsung di pembahasan syarat-syarat zakat. Secara bahasa, zakat itu berarti sesuatu yang tumbuh atau bertambah. Zakat itu berarti sesuatu yang tumbuh atau bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat itu berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus. Penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan memenuhi haul dan nisab. Dan disyaratkan ketika dikeluarkan memenuhi haul dan nisab. Jadi saya ulang, ini adalah penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi apa tadi? Haul dan nisab. Jadi berarti kita keluarkan pada harta yang tertentu saja, caranya tertentu, harus ada syarat juga yang mesti dipenuhi. Ya, caranya tertentu, kemudian hartanya tertentu, kemudian mesti ada syarat yang dipenuhi, ada haul dan nisab. Nah, adapun pembahasan selanjutnya sebenarnya ada keutamaan-keutamaan tentang zakat sebenarnya banyak sekali, namun saya ingin bahas pembahasan penting saja langsung. Yang jelas zakat ini jadi kewajiban. Yang kita bahas di sini zakat mal. Yang kita bahas ini zakat mal. Nah, zakat ini kita lihat dikeluarkan ketika memenuhi syarat-syarat. Dikeluarkan ketika memenuhi syarat-syarat. Saya lihat, saya tunjukkan dalam buletin, dilihat dalam buletin. Syarat zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, dan berkaitan dengan harta.
Pertama berkaitan dengan muzaki, orangnya. Yang kedua berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Saya ulang, yang pertama itu berkaitan dengan apa? Muzaki, yaitu orangnya. Yang kedua berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Adapun yang pertama, syarat pertama berkaitan dengan muzaki. Ada dua syarat di sini. Satu, Islam. Dua, merdeka. Yang pertama Islam, berarti yang kena kewajiban zakat kalau muslim. Yang kedua merdeka, berarti budak, ini tidak dikenakan kewajiban bayar zakat. Nah, keterangan di bawahnya, adapun anak kecil dan orang gila jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya, yaitu orang yang mengurusi hartanya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, tadi kan disebutkan Islam, kemudian merdeka. Apakah disyaratkan balik untuk orang yang mengeluarkan zakat? Tidak. Apakah disyaratkan balik? Tidak. Anak kecil, apakah di sini juga disyaratkan harus berakal? Juga tidak. Ada orang gila, jika dia itu punya harta, mungkin nggak anak kecil atau orang gila punya harta? Mungkin. Anak kecil misalnya dari harta waris. Orang gila itu misalnya ada yang punya harta yang melimpah, kemudian stres, gila, masih punya harta. Maka kalau ada yang mengurusi hartanya nanti dikeluarkan zakatnya. Anak kecil ini hartanya dikeluarkan zakatnya. Orang gila ini hartanya juga dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat kedua berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Satu, ini ada 5 syarat ya. Nah, ini yang penting di sini yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Satu, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. Dua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. Tiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Empat, telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama setahun. Lima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, biar jelasnya kita lihat berikut rincian dari syarat yang berkaitan dengan harta. Kita lihat satu, dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna. Artinya di sini bukan milik bersama. Kalau milik bersama seperti kas rombongan atau kas RT nggak masuk. Milik bersama, misalnya kas orang-orang yang kumpul sama-sama arisan di situ, juga berarti masih milik bersama belum, sampai dimiliki masing-masing orang. Karena kalau milik bersama tidak dinyatakan milik pribadi. Karena kita lihat di sini dalilnya dalam wasiat Rasul pada Mu'adz, dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Annallahu aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim." Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari harta mereka. Garis bawahi di situ harta mereka. Harta mereka berarti dimiliki sempurna. Harta mereka berarti dimiliki sempurna.
Berarti nantinya di sini ada harta yang tidak dimiliki sempurna. Bisa diberikan contohnya. Contoh harta yang tidak dimiliki sempurna. Utang, piutang yang tidak yakin bisa kembali. Piutang yang tidak yakin bisa kembali. Berarti masih ada pada milik orang lain. Karena utang itu ada dua model. Ada utang itu kita utangkan uang pada orang lain itu bisa kembali. Ada utang yang tidak kembali. Betul nggak? Atau semua utang bisa kembali? Tidak. Dengan teman sendiri saya belum tentu kembali. Dengan saudara juga belum tentu kembali. Kebanyakan lupanya. Ya. Atau dengan teman ngaji pun juga sama-sama satu majelis juga sama. Belum tentu juga bisa kembali. Maka utang yang piutang yang itu tidak yakin bisa kembali, nggak usah masuk hitungan zakat. Tunggu kembali dulu. Karena ngapain, kita belum memiliki sempurna kok. Kalau utangnya yakin bisa kembali, dia bayarnya tertib. Yakin bisa kembali, maka masukkan piutang tadi secara total. Ya, piutang tadi dimasukkan. Paham ini ya? Baik. Kemudian yang kedua, termasuk harta yang berkembang. Berarti kalau hartanya tidak berkembang, tidak termasuk dalam zakat. Lihat di sini keterangannya. Yang dimaksudkan di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya, atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam. Satu, harta yang berkembang secara hakiki. Harta yang berkembang secara hakiki. Yaitu dari sisi kuantitas, jumlahnya bertambah. Seperti harta perdagangan, dagang itu berkembang terus. Hewan ternak, hasil perkembangbiakan itu berkembang terus. Ada juga harta yang jenis kedua, harta yang berkembang secara takdiri. Apa yang dimaksud? Yaitu jika diinvestasikan akan berkembang. Jika diinvestasikan akan berkembang. Contoh misalnya emas. Emas dibiarkan nilainya bertambah enggak? Bertambah. Tahun ini dengan tahun besok itu berbeda. Nilainya itu bertambah. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu harga per gramnya itu jauh sekali dengan harga saat ini. Maka disyaratkan hartanya itu berkembang. Dalil dari syarat ini adalah sabda Nabi SAW, laisa alal muslimi shadaqatun fi abdihi wala farasihi. Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya. Seorang muslim tidak dikenai apa? Kewajiban zakat pada budak dan kudanya. Budak nggak berkembang. Kuda juga cuma dia pakai saja tidak berkembang. Berarti mirip dengan ini, coba lihat di bawahnya. Dari sini maka tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok. Semisal makanan yang disimpan nggak kena zakat. Kendaraan dipakai pribadi tidak kena zakat. Kendaraan berarti termasuk motor, mobil, sepeda, nggak kena zakat. Dan juga rumah cuma ditinggal saja, rumah cuma kita pakai saja, maka tidak kena zakat. Walaupun harganya sampai ratusan juta ataupun miliaran. Jadi harta yang berkembang itu yang kena zakat. Kalau tidak berkembang tidak terkena zakat. Berarti kalau ada yang tanya, kalau punya motor sama mobil perlu nggak dimasukkan dalam harta zakat? Tidak perlu. Rumah ada tanahnya juga di situ, perlu nggak dimasukkan dalam hitungan zakat? Tidak perlu juga. Ya. Perkakas rumah,
tempat tidur, perabotan-perabotan yang ada perlu nggak dimasukkan? Tidak perlu juga. Bahkan tidak berkembang, malah nilainya itu berkurang terus. Sekarang lihat syarat yang ketiga. Nanti terakhir. Rumah apa tadi Pak? Nah, nanti pembahasannya di zakat barang dagangan. Ketiga, telah mencapai nisab. Ya, telah mencapai nisab. Lihat pengertiannya apa nisab? Nisab itu adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ini tentang masalah nisab, disinggung di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin shadaqatun, wa laisa fima duna khamsi zaudin shadaqatun, wa laisa fima duna khamsi ausukin shadaqatun." Tidak ada zakat, itu tambah kata ada ya. Tidak ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah. Lihat, 5 uqiyah itu berapa? 1 uqiyah, catatan kaki nomor 1. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Jadi nisab perak 5 uqiyah kali 40 dirham sama dengan 200 dirham. Diberikan catatan 200 dirham itu sekitar 595 gram perak. Kalau disetarakan itu sama dengan 595 gram perak. Lihat lagi sabda Nabi SAW. Tidak ada zakat bagi unta di bawah 5 ekor. Walaysa fi maduna khamsi zaudin shadaqatun. Berarti kalau 4 ekor belum ada zakat bagi unta. 5 ekor sudah kena. 1 ekor belum. Sampai mencapai 5 ekor. Terus walaysa fi maduna khamsi ausukin shadaqatun. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 5 wasak, lihat keterangannya, 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi nisab zakat tanaman adalah 5 wasak kali 60 sok. 5 kali 60 berarti berapa? 300 sok. 1 sok itu seukuran zakat fitrah. 1 sok taruhlah 2,5 ya. 2,5 kali 300 berapa? 750 kilo. Ya kan? Berarti kalau kena zakat tanaman itu baru kena zakat kalau sudah 750 kilo. Berapa kuintal? 7,5. Ya, 7,5 kuintal. Belum sampai 1 ton. Lalu lihat, telah mencapai haul. Yang keempat, telah mencapai haul. Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa 1 tahun atau 12 bulan hijriah. Telah mencapai 1 tahun atau 12 bulan hijriah. Lihat sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul." Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat haul. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen saja.
Berarti kalau setahun panennya 2 kali, berarti zakatnya 2 kali. Kalau setahun panennya 3 kali, berarti zakatnya 3 kali. Namun kalau yang hitungan itu setahun, itu cuma untuk selain zakat pertanian. Nah, sekarang lihat haul. Haul ini yang dimaksudkan haul, nanti kamera bisa lihat. Ini misalnya 1 tahun ya. 1 tahun apa tadi? Hijriah. Ini bulan apa sekarang? Syawal. Habis Syawal apa? Hah? Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah. Zulhijjah. Ini saya terus ya. Terus nanti Muharram, terus sampai Syawal lagi ya. Ini bulan 12, ini 11, ini 10 berarti. Ketemu lagi dengan bulan 10. Lihat. Haulnya itu bertahan harta itu bertahan. Nanti syarat ketiga tadi apa? Di atas nisab. Selama 1 tahun. Satu tahun ini hitungannya ini seluruh haul itu berarti di atas nisab, nggak boleh turun dari nisab. Taruhlah tadi perak berapa gram? 595. Berarti nggak boleh turun dari sini. Jadi di Syawal ini mulai dari 595. Coba cari Pak Mo, coba cari mic coba biar beres mic-nya. Jadi di atas 595 ini berada di atas ini terus. Dari 595. Kalau turun misalnya jadi 400, berarti hitung lagi kapan sampai 595 lagi. Jadi bertahan selama 1 tahun. Kalau turun berarti hitung nanti kapan lagi jadi di 595. Berarti belum stabil hartanya. Ya, misalnya 595 pas dari Syawal ini ya. Sama dengan mata uang nantinya. Ya, sama dengan mata uang. Hitung seperti itu. Jadi misalnya di bulan ini Zulqa'dah turun jadi 400, berarti hitung lagi kapan 595. Misalnya nanti 595-nya di bulan Muharram, berarti hitungnya haulnya dari bulan Muharramnya. Berarti pertanyaannya, bayar zakat tuh mesti nggak di bulan Ramadan? Tidak. Berarti patokannya apa? Kapan haulnya dihitung? Kalau haulnya dihitungnya Syawal, berarti bayarnya tiap bulan Syawal. Kalau haulnya itu misalnya Zulhijjah, berarti di bulan Zulhijjah terus. Kalau haulnya pas bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan terus. Nah, ini 595 ini bertahan terus ya. Di akhir tahun misalnya jadi 700. Berarti yang kena zakat 700-nya. Bukan ini. Bukan pertambahannya nanti. Di sini jadi 600. Jadi 650. Bukan. Hitung yang akhirnya. Walaupun, coba perhatikan. Ini kan 595. Mungkin masuk di sini ada 50 kan? 50 ini yang masuk kan mungkin gak hitungannya setahun. Namun kalau jenengan hitungannya tiap bulan, berat. Ini masuknya harta ini nanti berapa keluarkan zakatnya? Tunggu setahun dulu, ya toh. Nanti harta yang kedua lagi masuknya ini kapan? Ini hitung setahun dulu, berat. Mendingan langsung hitung total terakhir berapa. Paham? Jadi 1 tahun itu hitung yang akhirnya ini. Bukan yang kena zakat 595-nya,
Namun berapa? 700. Nanti tambah syarat kelima ini belum. Saya baru terangkan haulnya. Haulnya paham ya? Jadi kalau menurut jumhur ini total. Bukan hitungannya ini 1 tahun ya. Ini 595. Akhir tahun berapa? Bukan. Namun tunggu dulu harta ini bertahan nggak? Karena ada orang punya harta 595 misalnya, kok habis habis di akhir bulan. Bayar utang, bayar ini macam-macam. Sisa 100 misalnya dari peraknya tadi. Ya sudah berarti nggak kena zakat. Karena sudah dipakai. Maka nanti ada syarat kelima. Haulnya di sini paham ya haul ya? Haul itu berarti harta tersebut bertahan selama 1 tahun. Ya. Di sini bukan dihitung totalnya, namun dilihat hartanya itu benar-benar bertahan di atas setahun nggak? Seperti itu. Nah, tambah syarat yang kelima yang penting lagi. Yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang kelima, harta tersebut itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Coba lihat, harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok itulah barometer seseorang itu dianggap mampu atau berkecukupan. Sedangkan harta yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka seperti ini dikatakan tidak mampu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah apabila kebutuhan tersebut tidak dikeluarkan, maka seorang bisa jadi akan celaka, seperti nafkah untuk keluarga, tempat tinggal, dan pakaian. Berarti kesimpulannya nomor 5, zakat itu adalah dari sisa setelah digunakan untuk kebutuhan pokok. Saya bahas, kita pakai masih perak ini ya, perak 595 tadi. Misalnya ini saya hitung dari Syawal lagi ya. 595. Kalau ini kita tetapkan tinggi sajalah 700, masih bisa ada sisa nanti. Ini 700. Berkurang 50. Berarti sisa 650. Pakai lagi peraknya lagi. Kurang lagi 100. Berarti berapa? 550. Penggunaan ini ada sisa kayak gini. Ya sudah. Sisa ya seperti ini sudah. Kalau sudah di bawah nisab, ya sudah gak dipakai perhitungan lagi berarti ini kan. Sudah di bawah nisab kan? Tadi kan 595 patokannya. Ini sudah di bawah nisab kan? Berarti enggak. Jadi enggak usah hitung berapa besar pengeluaran kita tiap bulan. Enggak perlu. Cukup aja, pakai aja seperti biasa untuk kebutuhan pokok. Ya, dari 700 ini saja misalnya. Ini saya pakai uang perak ya. 700 ini kita pakai 700 untuk bayar apa dulu biasanya? Beras. Ya, kebutuhan sehari-hari ya. Sudahlah, pakai 700 untuk kebutuhan pokok misalnya 300, sisa 400 berarti. Ada lagi bayar utang juga. Wajib nggak? Wajib. Dikurangi lagi 400. Ya, tadi sisa 300 misalnya, 300 dikurangi lagi utang 100, 200. Ya, bisa 200. Kemudian 200 ini pakai lagi untuk kebutuhan yang lain, sisa berapa? Sisa ini yang diakumulatif dihitung 1 tahunnya itu berapa? 1 tahun nanti sih lihat sisa dari hasil pengeluaran tadi sisanya berapa. Kalau ini ada pemasukan, sisanya kok tetap 700 juga di akhir tahun, sudah berarti yang kena zakat 700. Nggak usah jangan hitung, oh saya punya harta setiap bulan itu sekian gitu. Terus pengeluarannya itu sekian, capek. Hitung saya sisa berapa? Di akhir tahun itu sisa berapa? Kalau masih di atas nisab kena berarti. Karena harta itu dikeluarkan di luar kebutuhan pokok. Nah sekarang pertanyaannya,
Gimana kalau harta tersebut dikeluarkan tiap bulan seperti zakat profesi? Ada nggak masalah di situ? Apa masalahnya? Masalahnya satu, tidak memenuhi haul. Dua, dikeluarkan setelah kebutuhan pokok dipakai atau tidak? Hah? Masih kotor apa sudah bersih? Kotor. Ya kan? Saya gaji misalnya 700 ini, perak ini. Ya. Kalau zakat profesi langsung kan? 700 langsung dipotong 2,5%. Masalahnya di mana? Kebutuhan pokok belum dipakai. Ya kan? Kebutuhan pokok belum dipakai. Sudah dikeluarkan 2,5%. Berat. Islam tidak paksa seperti itu. Ada kebutuhan pokok dipakai dulu untuk kebutuhan pokok. Berarti zakat ini dari sisa. Paham ini? Ya, syarat pertama apa tadi? Dimiliki secara sempurna. Syarat yang kedua? Syarat yang kedua? Harta yang berkembang. Syarat yang ketiga? Nisab. Syarat yang keempat? Haul. Syarat yang kelima? Sisa kebutuhan pokok. Ada pertanyaan untuk 5 syarat ini dulu? Ya. Pada saat kita mengeluarkan zakat, apakah kita perlu menghitung zakat tadi sebagai faktor pengurang? Dimasukkan dalam perhitungan zakat. Berarti masuk faktor pengurangan. Tidak. Jenengan bayar pajak itu kewajiban sendiri, bayar zakat kewajiban sendiri. Hartanya sudah berkurang untuk bayar pajak, betul. Jadi sisanya dari bayar pajak baru dihitung zakatnya. Ada lagi? Yang putri ada nanya? Putri dulu Bapak. Ya. Yang pertama, sudah memenuhi haul apa belum? Sudah memenuhi nisab apa belum? Berarti zolim kalau dipaksa. Zolim. Karena Islam itu kasih tetapkan syarat dulu. Kalau misalnya penguasa itu maksa kayak gitu berarti zolim. Pokoknya dipotong setiap gajimu mau 2 juta pun 2,5%. Saya nanti akan jelaskan mata uang ini belum saya jelaskan jumlahnya berapa yang dikenakan zakat. Zolim berarti. Tunggu sampai di atas nisab. Kekurangannya di situ. Kenapa zakat profesi juga masalah? Kekurangannya lagi karena nisab tidak diperhitungkan. Ya kan? Orang punya gaji berapa pun langsung kena kan? Padahal harus ada nisab dulu. Belum lagi kebutuhan pokok dipakai lagi. Belum lagi harta tersebut harus bertahan 1 tahun. Ada lagi? Ya. Kalau zakat profesi itu nisabnya bagaimana? Ukuran nisab zakat profesi. Nanti pakai zakat mata uang. Nanti saya akan jelaskan di sini. Kalau yang jelas masalahnya tadi haul tidak terpenuhi,
nisab kadang tidak terpenuhi juga, terus ditambah sudah dipakai di luar, itu kebutuhan pokok juga belum dipakai, namun sudah dipotong zakat. Itu masalahnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang selanjutnya. Harta yang dikenai zakat. Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat. 1. Asman, emas, perak, dan mata uang. 2. Hewan ternak. 3. Pertanian dan buah-buahan. Kalau hewan ternak tadi ada unta, sapi, dan kambing. Ayam disebut nggak di sini? Nggak disebut, berarti nggak masuk. Nanti hitungannya kalau itu diperdagangkan berarti masuk hitungan zakat barang dagangan. Ya. Pertanian dan buah-buahan di sini cuma disebut gandum, kurma, anggur. Dan sebagian ulama memberikan catatan yang dimaksudkan sini adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berarti padi masuk. Intinya 3 ini yang disepakati. Tambah lagi ada yang keempat, barang dagangan, urudut tijarah. Walaupun para ulama beda pendapat tentang wajibnya, namun yang tepat wajib. Nah, sekarang kita lihat nisab zakat emas. Nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram. Emas murni 24 karat. Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari nisab itu maka ada zakat. Jika kurang dari nisab tersebut maka tidak ada zakat, kecuali jika seorang ingin bersedekah sunnah. Berarti kesimpulannya berapa gram? 85 gram. Sudah? Sekarang setarakan dengan rupiah. Sekarang harga emas murni berapa rupiah per gramnya? Berapa? 650. Nah, ini 24 karat sudah 650. Berarti kita pakai patokan itu tinggal dikalikan 85. Berarti di atas 40-an juta. Ya kan? Di atas 40 ya. Di atas 40 juta. Coba dihitung pakai kalkulator berapa? 650 kali 40 kali 85. Biar saya catat di sini. 650 ribu ya kali 85. 55 juta. Sudah 55 juta loh. Sekarang perak di bawahnya. Kadar zakatnya dulu. Kadar zakat emas, besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 atau dibagi 40 jika telah mencapai nisab. Contohnya emas telah mencapai 85 gram. Maka besaran zakat adalah 85 bagi 40, 2,125 gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah 100 bagi 40, 2,5 gram. Sekarang bagaimana cara bayarnya kalau gitu? Apa emasnya dipotong? Ini tadi emas batangan ini saya potong jadi 2,5 gram gitu. Hah? Ada solusi lain? Bisa beli emas harganya, bisa beli emas beratnya 2,5 gram. Atau bisa keluarkan dalam bentuk uang seharga emas 2,5 gram. Tinggal kalikan 2,5 kalikan 650.000 berarti. Itu boleh. Nah, sekarang nisab zakat perak, lihat di bawahnya. Nisab zakat perak adalah 200 dirham.
atau 5 ukiyah. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu tidak ada zakat kecuali jika seorang ingin bersedekah sunnah. Berarti berapa gram kalau perak? 595 gram. Nah sekarang perak harga berapa? Kali 595. Berapa? Gak ada, orang payu berarti. Biasanya 15.000. Coba dikalikan 15.000. Per gramnya itu murah. 15.000 kali 595. Nah, saya taruh 8 juta aja ya. Sudah. Sekitar itu ya. Beda jauh nggak? Jauh. Dan inilah mata uang dulu dengan emas atau perak. Emasnya kadarnya itu nanti setara dengan 85 gram tadi untuk nisab. Kalau perak 595 gram. Sekarang lihat kadar zakat perak. Besaran zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya 200 dirham, maka zakatnya adalah 200 bagi 40 sama dengan 5 dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah 595 bagi 40, 14,875 gram perak. Bagaimana tadi bayar zakat peraknya kalau gitu? Bisa beli perak sebanyak ini gramnya. Bisa juga diuangkan tadi. Harga peraknya berapa, nanti keluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Nah sekarang zakat mata uang berarti kita kan nggak pakai mata uang emas, nggak pakai mata uang perak ya. Ya mata uang emas kita nggak pakai, perak juga nggak. Berarti sekarang kita bahas mata uang. Coba lihat pembahasannya. Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar. Sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena kaidah yang telah dikenal al-badal lau hukmul mubdal. Pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Maka mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nisab karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara. Misalnya ada real, ada dolar, ada rupiah, digabungkan saja. Yang jadi patokan dalam nisab mata uang adalah nisab emas atau perak. Jika mencapai salah satu nisab dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Coba perhatikan kalimatnya. Mata uang nisabnya apa? Jika mencapai salah satu dari emas atau perak. Mana yang duluan tercapai? Mana yang paling rendah? Perak. Berarti ini yang dijadikan standar. Karena kita tidak boleh tentukan emas, saya pilih standar emas. Karena nggak ada dalilnya. Maka kita pakai dua-duanya, pakai atau berarti. Emas atau perak. Mana yang duluan tercapai berarti? Perak paling rendah. Berarti pakai nisab perak. Berarti kesimpulannya untuk mata uang berarti gimana nisabnya? Nisabnya di atas 8 juta rupiah. Mulai dari 8 juta ini nisab. Dengan catatan 5 syarat tadi terpenuhi juga. 8 juta ini bertahan di atas 1 tahun. Dipakai setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sisanya di akhir tahun berapa? Berarti misalnya ada orang gaji 10 juta. Sudah di atas nisab belum? Sudah. Namun dihitung dulu, dipakai dulu. Nanti kan dapat gaji terus. Akhir tahun berapa sisanya di tabungannya? Misalnya sisanya 20 juta, ya sudah kena zakat 20 juta tadi. Paham ini? Nah, tadi masalahnya zakat profesi apa coba? Gajinya cuma 5 juta. Mencapai ini enggak nisab? Enggak. Berarti tidak memenuhi nisab.
Nisab saja tidak terpenuhi, apalagi mau tunggu kita bahas bertahan 1 tahun. Nisab saja nggak terpenuhi. Ya kan? Belum syarat yang lainnya, belum kebutuhan pokok. Kok sudah dipotong langsung? Wah, saya cuma gaji 2 juta. Kok langsung dipotong 2,5%? Oh, nggak bisa. Syarat nisab. Kenapa kok pakai syarat seperti ini? Karena ingat, zakat itu wajib. Kalau wajib, Islam itu bebaskan semua harta itu kena. Islam zolimi kita berarti. Islam membebani kita di sesuatu yang kita sebenarnya nggak sanggup. Berarti harus diperketat. Ada syarat dipenuhi dulu. Kalau syarat tidak terpenuhi, berarti tidak ada kewajiban zakat. Mau sunawi ya monggo silakan. Kamu keluarkan 2,5% ya monggo. Mau keluarkan 5% juga monggo. Mau keluarkan 10% ya monggo silakan. Namun kamu belum kena zakat. Saya gajinya 2 juta misalnya. Ya, suruh 2,5% enggak? Oh, enggak wajib. Boleh enggak saya keluarkan 2 juta, saya keluarkan 200.000? Boleh saja. Namun tidak disebut wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan dosa loh. Kalau sunnah berarti tadi 2 juta, saya gajinya 2 juta, saya keluarkan 200.000. Oh, ini pas saya ada kebutuhan, saya nggak keluarkan. Oh, nggak masalah. Gitu. Paham? Ya. Nah, itu syarat tadi itu saja sudah masalah. Belum lagi kita terapkan nanti untuk ya syarat yang 5 syarat secara keseluruhan. Nah, terus jika kita perhatikan yang paling sedikit nisabnya ketika ditukar ke mata uang adalah nisab perak. Patokan nisab inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Coba lihat, kalau kita pakai emas, tunggu 55 juta dulu kan. Sedikit orang mau keluarkan zakat. Wah, saya belum kena, saya baru hartanya 10 juta bertahan 1 tahun. Belum. Sudah berapa uangmu? 20 juta. Oh, 20 juta juga belum. Namun coba kalau kita pukul rendah, pakai tadi mana yang duluan tercapai kan? Perak ternyata yang dapat. Iya kan? Berarti kan banyak yang nanti keluarkan zakat. Oh, hartamu berapa? 20 juta. Oh, kena kamu. Kalau 50 juta, 55 juta masih lama. Maka kalau banyak yang keluarkan zakat, orang miskin makin jadi makmur. Karena dipenuhi kebutuhannya oleh orang-orang kaya tadi. Terus, besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul. Haulnya gimana tadi? Berarti misalnya ada 10 juta. Bertahan selama 1 tahun di atas 10 juta ini, yang pokoknya di atas nisab mata uang 8 juta, 10 juta, 10 juta, gaji tambah lagi, misalnya di akhir tahun ini 40 juta, berarti kena zakatnya berapa? 2,5% dari 40 juta. Kalau kau tiba-tiba jatuh pas di bulan Juli Agustus, ya, wah anak masuk sekolah, bayar uang sekolah 10 juta tadi mau bertahan, oh ternyata habis sisa 1 juta. Kena zakat enggak? Enggak. Kapan kenanya lagi? Tunggu sampai naik lagi di atas 8 juta rupiah. Oh berarti belum sugih tenan, karena syaratnya belum terpenuhi. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk 5 syarat tadi? Kalau kita bahas masalah zakat, kalau ini sudah dipahami maka ini mudah untuk hitung zakat. Ya, jadi tidak terlalu bingung untuk menghitung masalah zakatnya. Kalau zakat barang dagangan sama dengan ini. Tinggal kalau zakat barang dagangan yang punya toko, tinggal akumulasi. Hitung satu toko ini barang-barangnya dihitung semua pakai harga jual. Jadi misalnya saya mau bayar, ini usahanya dibangun dari Syawal tahun lalu, maka tahun ini saya hitung zakat untuk toko ini. Hitung harga jualnya, harga jual barangnya. Nggak usah hitung barang yang keluar masuk, hitung barang stok saat ini saja. Nggak usah, 1 tahun ini yang masuk berapa keluar berapa, capek. Karena sebagian sudah jadi uang, ya kan? Sebagian sudah jadi tabungan. Maka itu stok barang, tadinya stok, ini harga jual plus uang cash berarti. Kalau ada piutang masukkan piutang. Kalau ada utang yang jatuh tempo kurangin di situ. Baru nanti di total dikali 2,5%. Gitu aja.
Sekarang tadi pertanyaannya apa tadi? Ada yang kontrakan tadi ya? Nah, kontrakan, coba lihat. Kontrakan yang kena zakatnya apa coba? Mana yang habis di situ? Rumahnya tetap ada nggak? Ada kan? Tetap ada kan? Nah, rumah bahkan nilainya habis, nilainya berkurang, kurang lagi, wah dipakai tempat tidurnya rusak, wah dipakai catnya itu rusak, iya kan? Berarti bukan dari rumahnya. Apa yang dikenakan zakat? Hasil sewa kontrakan tadi berapa? Masukkan di sini. Kalau hitung rumah mahal sekali, padahal rumah itu nilainya kurang. Rental mobil coba gimana? Nah, hasil jasa rental mobilnya tadi, bukan harga mobilnya. Mobilnya saja kurang nanti. Ini sekarang pakai jatuh harganya jauh sekali besok. Belinya 200 juta, pas dijual 100 juta di bawah. Di bawah dari 100 juta. Sudah jatuh nilainya. Sama dengan kos-kosan juga. Kos-kosannya misalnya tiap bulan, mana yang kena zakat? Ya itu tadi uang sewa tiap bulan, dihitung 1 tahun, sisanya berapa? Nah, mau nggak tanya? Kalau dalam perusahaan itu kan ada penyusutan setiap tahun, biasanya di perusahaan itu melakukan asumsi ya, apa namanya? Ya penyusunan barang, misalnya ada mobil, susunya berapa kan? Sehingga harganya nanti jatuh berapa? Tapi kan dijual mobil itu biasanya. Iya. Nah, perusahaan memasukkan itu ke dalam aset biasanya. Nah, yang masalah itu asetnya itu yang terjual atau yang belum punya itu? Kan kadang-kadang belum dijual itu udah aset dimasukkan. Iya, sudah masuk dalam aset. Dan dia siap dijual dan sebagai barang dagangan kan? Iya. Karena dia sudah bentuknya bukan lagi seperti barang. Nanti kalau laku dulu baru uangnya didapati, baru nanti bertahan setahun atau tidak. Jangan saat ini belum dijual. Karena belum tentu itu dijual. Nanti kalau sudah dijual saja, baru dimasukkan. Ada lagi yang nanya? Ya. Zakat dari harta benda yang wujudnya seperti mobil, tanah, bangunan. Itu ketika kita memperoleh harta itu, apakah langsung dizakat 2,5%? Oh, saya langsung beli rumah? Ya, belum. Pakai pribadi kan? Enggak. Termasuk mobil kan kalau tidak dipakai untuk usaha, apakah itu Tidak kena juga. Tadi ada di syarat nomor 2. Ya. Per orang. Kalau suami punya harta sendiri berarti suami keluarkan zakat untuk hartanya sendiri. Istri punya harta sendiri keluarkan zakatnya untuk hartanya sendiri. Pernah itu istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab itu keluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Bahkan suaminya minta zakat tadi. Saya ini miskin loh, kamu kasih zakat untuk saya saja. Suaminya kere, istrinya sugih. Sampai seperti itu. Berarti hartanya apa? Sendiri-sendiri. Kan ada istri punya usaha sendiri atau punya harta waris sendiri misalnya. Masa nggak kena zakat? Jadi masing-masing. Jadi jangan hitung jadi satu. Kecuali kalau itu harta semua milik suami, istri nggak punya, sudah berarti suami yang hitung. Udah? Sekarang waktunya berbuka. Yang nggak puasa juga boleh makan. Ya, nanti naik ke atas. Nanti akhwat bisa nanti di bagian dalamnya. Nanti ada tempat khusus untuk akhwat. Ya demikian kita tutup dulu. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Untuk besok bahasan waris. Ya, jadi kalau bisa hadirnya lebih awal karena ini masalah perhitungan. Ya, besok itu hukum waris. Ya, hukum waris. Jadi yang bisa berpikir nanti, kalau nggak bisa berpikir ini aduh, bisa inilah matik ini bilangan pecahan lah. Ya, bilangan pecahan itu bisa. Nanti mudah untuk hitung warisnya. Ya, itu saja kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.